Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba selami satu cerita yang mungkin nggak sering dibahas ya, tapi dampaknya tuh loh luar biasa. Dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10-20. Betul, cerita tentang Ananias. Iya, Ananias. Dan sebuah tugas dari Tuhan yang, ya ampun terus terang aja, kedengarannya itu nggak masuk akal banget, malah berbahaya. Nah, kita akan bedah ini berdasarkan sebuah renungan bagus, judulnya Ketaatan Ananias, Panggilan Tak Masuk Akal. Siap, menarik ini. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini ya, biar kita sama-sama paham, gitu, siapa sih Ananias ini sebenarnya? Terus apa persisnya yang Tuhan minta? Kenapa kok susah banget diterima akal sehat? Dan gimana ketaatannya itu justru jadi kunci ya. Nah, itu dia. Gimana keputusannya untuk taat itu malah jadi momen penting. Ini bisa jadi relevan banget loh buat Anda, apalagi kalau lagi hadapi pilihan sulit atau panggilan yang rasanya, aduh, bikin takut gitu dalam hidup. Kita akan lihat gimana orang yang namanya cuma kesebut sekilas ini, ternyata perannya vital. Oke, mari kita mulai telusuri ya. Oke, Sip, kita mulai dari awal deh. Siapa sih Ananias ini? Ayat 10 di Kisah Para Rasul 9 itu nyebutnya simple banget. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Udah, gitu aja. iya gitu aja. Nggak ada embel-embel, jabatan keren atau gelar penting gitu ya. Nggak ada. Betul. Dan justru kesederhanaan ini yang ditekankan di sumber renungan kita. Penulisnya bilang, Ananias ini bukan rasul top, bukan pemimpin gereja besar, bukan penginjil terkenal, bukan diaken pula. Oh, jadi bener-bener Dia cuma murid Tuhan, pengikut Yesus biasa, kayak orang percaya lainnya di Damsyik waktu itu. Ini penting loh, kenapa pentingnya? karena ini langsung nunjukin kalau Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Nggak harus yang wah gitu. Orang yang kelihatannya biasa pun bisa dipakai buat tugas yang luar biasa signifikan. Sumber kita malah bilang, sejarah itu sering lupa sama nama-nama pahlawan di balik layar. Orang yang jasanya gede tapi ya nggak terkenal. Ananias ini, contoh klasik banget. Menarik ya. Jadi bukan figur kayak Petrus atau Yohanes yang kita sering dengar gitu. Dia ini kayak representasi kita-kita aja gitu ya, orang percaya biasa. Bisa dibilang begitu. Justru ini bikin ceritanya makin kena nggak sih? Bahwa panggilan hebat itu bisa datang ke siapa aja. Nah, terus gimana panggilan itu datang ke dia? Ayat 10-12 kan diceritain tuh. Tuhan ngomong langsung ke Ananias, panggil namanya, terus kasih instruksi yang spesifik banget. Spesifik mana? Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah sampai sini kan mungkin kedengarannya kayak tugas pelayanan biasa aja ya. Iya, kayak disuruh jenguk orang sakit atau gimana itu ya. Betul. Tapi terus ada detail penting di akhir ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia, Saulus, melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Wah, jadi Saulus pun udah dikasih tahu duluan kalau Ananias mau datang. Iya, udah disetting sama Tuhan. Tapi ya itu tadi, perintah buat nyari Saulus ini, nah ini dia biang masalahnya kan. Iya, ini intinya ya, kenapa nggak masuk akal. Tepat. Disinilah letak nggak masuk akalnya, bahkan ngerinya yang jadi fokus sumber renungan kita. Kenapa ini panggilan sulit banget? Kita nggak usah nebak-nebak. Ananias sendiri langsung ngomong kok. Oh, dia protes. Bukan protes mungkin ya, tapi dia nyuarain keberatannya. Di ayat 13 dan 14. Dia jawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Nah, Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dia ngingetin Tuhan soal reputasi Saulus. reputasi yang emang udah terkenal banget ya waktu itu. Banget. Terus dia lanjut. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Itu bukan keberatan main-main loh, itu fakta di lapangan. Saulus ini kan, penganiaya kelas kakap istilahnya. Ananias bilang dia dengar dari banyak orang, artinya ini bukan hoaks. Bukan gosip ya. Dan dia datang ke Damsyik bawa surat perintah resmi buat nangkepin orang kayak Ananias ini. Jadi perintah Tuhan ini kayak nyuruh dia jalan masuk ke sarang macan dong. Persis. Sumber renungan kita menggambarkannya gitu. Nemuin Saulus itu sama aja kayak nyerahin nyawa. Saulus itu ancaman nyata buat komunitas Kristen di Damsyik. Ananias tahu persis siapa yang disuruh Tuhan dia temui. Jadi takutnya itu ya wajar banget lah, manusiawi sekali. Dia bukan cari-cari alasan, tapi dia kasih laporan kondisi real ke Tuhan.
Kebayang sih pergumulannya. Di satu sisi, suara Tuhan jelas di penglihatan, di sisi lain, reputasi Saulus yang serem itu, dan misi penangkapannya lagi jalan. Terus, gimana Tuhan nanggepin keraguan Ananias yang logis banget ini? Apa Tuhan cuek aja sama ketakutannya? Nah, ini dia yang keren. Sama sekali nggak dicuekin. Jawaban Tuhan di ayat 15 dan 16 itu justru nunjukin pemahaman, tapi sekaligus ngasih perspektif yang jauh lebih gede. Oh ya, gimana jawabannya? Tuhan bilang, pergilah. Tetap disuruh pergi kan? Tapi alasannya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku Alat pilihan. untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Tuhan nggak bilang, Saulus nggak bahaya kok. Bukan gitu, Tuhan kayak mengakui siapa Saulus, tapi dia menyatakan tujuan ilahinya buat Saulus. Dia itu chosen instrument. Jadi Tuhan nggak memungkiri masa lalunya Saulus atau reputasinya, tapi dia nunjukin rencana masa depannya buat orang yang sama. Wah, ini mengubah segalanya ya. Banget, perspektifnya langsung dibalik. Tuhan malah nambahin di ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wow. Ini kayak bilang, aku tahu siapa dia, aku tahu apa yang udah dia lakuin, tapi aku punya rencana besar buat dia, dan rencana itu juga termasuk penderitaan buat dia nanti. Dan kamu Ananias, kamu itu bagian penting buat memulai rencana ini. Penjelasan ini ngasih makna baru pada perintah yang tadinya kelihatan kayak misi bunuh diri. Ini bukan lagi soal nemuin musuh, tapi nemuin calon rekan sepelayanan yang dipilih Tuhan, meskipun orangnya sendiri belum sadar. Gila, perubahan paradigma yang dahsyat ya, dalam satu percakapan itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, respons Ananias setelah dengar jawaban Tuhan ini. Walaupun awalnya jelas banget dia ragu dan takut. Takut banget pasti. Dia milih taat. Ayat 17 itu menggambarkannya singkat tapi kuat banget. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Udah, gitu doang. Tapi tindakan ini butuh keberanian luar biasa loh. Iya, keberanian yang lahir dari keyakinan baru setelah dengar perspektif Tuhan tadi. Dan dia nggak cuma pergi, dia lakuin persis seperti yang diperintahkan. Masuk rumah, numpangin tangan ke Saulus yang lagi buta. Dan yang paling bikin merinding, dia nyapa Saulus pakai panggilan apa coba? Apa? Saulus, saudaraku. Tunggu. Saudaraku, ke orang yang mungkin beberapa hari lalu bakal nyeret dia ke penjara. Atau lebih parah lagi, ini detail kuat banget. Manggil musuh bebuyutan, sang penganiaya, sebagai saudara. Apa artinya ini menurut sumber kita? Dan penerimaan yang radikal abis. Itu kayak deklarasi, rekonsiliasi, dan persaudaraan dalam Kristus sebelum Saulus ngasih bukti tobat yang nyata ke dunia luar. Jadi Ananias bertindak berdasarkan iman. Berdasarkan apa kata Tuhan soal Saulus alat pilihan, bukan berdasarkan apa kata dunia soal Saulus penganiaya. Ini langkah iman yang gila sih, melampaui permusuhan dan ketakutan pribadinya dia. Wow. Itu nambah lapisan makna lagi ya pada ketaatan Ananias. Terus apa yang terjadi setelah Ananias ngelakuin ini semua? Sesuai rencana Tuhan, Persis. hasilnya instan dan dramatis. Plek ketiplek sama yang Tuhan bilang bakal terjadi. Ayat 18 bilang, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Langsung bisa lihat lagi. Langsung. Penglihatan fisiknya pulih, terus ia bangun lalu dibaptis. Ini nunjukin respons langsung Saulus terhadap pelayaran Ananias dan panggilan Tuhan. Habis itu setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Pemulihan fisik dan spiritual jalan barengan. Dan dampaknya nggak berhenti di Saulus aja dong pastinya. Gimana kelanjutannya? Wah, nggak berhenti di situ. Ini baru awal mula. Setelah beberapa hari gabung sama murid-murid lain di Damsyik, Saulus ini nggak pakai lama. Ayat 20 bilang, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Di rumah ibadat, tempat dia biasa cari mangsa. Betul. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang yang tadinya datang buat nangkep pengikut Yesus, sekarang malah jadi pemberita Yesus paling getol di tempat ibadah Yahudi. Transformasi total. Gila. Dan semua ini, pemicunya apa? Satu tindakan ketaatan dari Ananias. Luar biasa. Benar-benar efek domino yang dimulai dari satu orang biasa yang berani taat ya. Tapi sumber renungan kita juga nyinggung. Habis peran penting ini nama Ananias kayak hilang gitu aja ya dari catatan Alkitab. Benar. Dia muncul buat satu momen krusial ini cetar gitu, terus udah.
Kita nggak dengar lagi kabarnya, tapi ya itu. Seperti yang ditekankan di renungan tadi, meskipun namanya mungkin dilupakan sejarah manusia, Tapi perannya perannya vital banget dan upaya yang besar telah menantinya. Ketaatannya itu bergema jauh banget melampaui pertemuan singkat di jalan lurus itu. Dia jadi instrumen kunci yang mengaktifkan pelayanannya Rasul Paulus. yang kemudian bawa Injil ke bangsa-bangsa lain. Betul, dan nulis sebagian besar perjanjian baru. Gede banget dampaknya. Ini langsung bawa kita ke bagian refleksi yang penting nih buat kita semua yang dengerin. Cerita Ananias ini, walau ribuan tahun lalu, kok rasanya relevan banget ya? Sumber renungan kita secara eksplisit nanya begini ke Anda. Pernah nggak Anda ngalamin kayak Ananias? Mungkin Anda ngerasa ada dorongan atau panggilan dari Tuhan buat ngelakuin sesuatu, tapi rasanya kok Nggak masuk akal gitu ya. Iya, nggak masuk akal. Atau malah bikin takut, penuh resiko gitu. Pertanyaan ini ngajak kita ngaca sih. Mungkin bukan disuruh nemuin Saulus secara harfiah ya, jelas bukan. Tapi bisa jadi itu panggilan buat mulai obrolan sulit demi rekonsiliasi. Atau ngambil langkah karir yang nggak pasti tapi kok rasanya bener. Atau ngulurin tangan ke orang yang kelihatannya musuh atau susah banget dideketin. Atau melayani dalam peran yang rasanya jauh di luar zona nyaman dan kemampuan kita. Nah itu dia, seringnya kan kayak Ananias awalnya fokus kita langsung ke potensi bahayanya, kelemahan diri sendiri, atau nanti kata orang gimana ya? Terus, apa pelajaran utamanya yang bisa kita tarik dari pengalaman Ananias ini? Menurut bahan yang kita bahas, Pelajaran intinya yang jadi benang merah di renungan inspirasi ini, itu prinsip yang kuat banget. Kesediaan hati kita jauh lebih penting daripada kemampuan atau rasa aman. kesediaan hati ya. Iya, Sumber kita malah secara spesifik nunjukin kontrasnya. Ananias, murid biasa, dipakai Tuhan buat melayani Saulus, figur terpelajar yang katanya pernah dididik Gamaliel, rabi top waktu itu. Ini kan kayak ngebalikin logika dunia. maksudnya kualifikasi di mata Tuhan itu beda sama kualifikasi di mata manusia. Tepat sekali. Bukan berarti kemampuan nggak penting ya, tapi yang Tuhan cari pertama-tama itu bukan orang yang paling hebat, paling pinter, atau paling aman posisinya. Yang dia cari itu hati yang bersedia jawab panggilannya. Meskipun itu artinya keluar zona nyaman. Betul, meskipun artinya harus hadapi ketakutan atau ngelakuin sesuatu yang buat dunia kelihatan aneh atau nggak logis. Ketaatan Ananias, orang yang namanya cuma muncul sebentar doang, itu memicu apa yang disebut penulis sumber sebagai reformasi besar dalam sejarah kekristenan di dunia. Jadi, penekanannya di kesediaan itu ya. Ini bukan berarti kita nggak bakal takut atau ragu sama sekali. Kan Ananias juga jelas ngerasain itu. Tapi bedanya ada di keputusan akhirnya. Nah, Apa kita biarin takut itu melumpuhin kita? Atau kita milih maju dalam ketaatan, percaya sama perspektif Tuhan yang lebih gede? Anda nangkap esensinya banget. Ragu dan takut itu manusiawi. Ananias ngalamin dan ngungkapin itu. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia dengerin jawaban Tuhan, dia terima perspektif ilahi itu, terus dia jalan, Bertindak. bertindak. Ketaatannya itulah yang buka pintu buat kuasa Tuhan bekerja melampaui semua keterbatasan dan ketakutan yang dia rasain. Dia mungkin nggak pernah bayangin efek jangka panjang dari perjalanannya ke jalan lurus hari itu. Dia cuma ngelakuin langkah berikutnya yang Tuhan minta. Oke, jadi kalau kita coba rangkum intisari dari obrolan kita ini, Ananias, seorang murid Tuhan yang kelihatannya biasa aja, di hadapan sama panggilan Tuhan yang, wah, menakutkan dan nggak logis banget, disuruh nemulin dan doain Saulus, si penganiaya. Benar. Dia jujur ngungkapin takutnya yang sangat beralasan. Tapi setelah Tuhan kasih perspektif soal rencananya yang lebih besar buat Saulus, Ananias milih taat. Tindakan beraninya ini, termasuk sapaan saudaraku yang radikal itu, jadi momen kunci yang memicu pertobatan Saulus dan mengawali pelayanannya sebagai Rasul Paulus yang mengubah sejarah dunia. Iya, cerita ini jadi pengingat kuat banget kalau keberanian buat taat sama panggilan Tuhan, bahkan pas lagi takut, ragu, atau ngerasa nggak mampu, itu punya potensi buat ngasilin dampak yang luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa kita bayangin sekarang. Kesediaan hati itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita balik lagi ke pertanyaan reflektif tadi. Buat Anda renungkan sendiri di rumah. Setelah dengar dan bahas cerita Ananias ini, ada nggak sih sesuatu yang bisa Anda teladani dari dia? Mungkin saat ini Anda lagi hadapi panggilan tak masuk akal versi Anda sendiri. Ada dorongan buat ngelakuin sesuatu yang rasanya susah, berisiko, atau mungkin aneh di mata orang lain. Anda mungkin lagi bergumul sama ragu dan takut, persis kayak Ananias. Renungkan deh ini. Kalau kesediaan satu orang biasa kayak Ananias bisa jadi katalisator buat perubahan segede itu,
Gimana dengan kesediaan Anda? Mungkin buat hal yang rasanya kecil di mata Anda, atau mungkin buat sesuatu yang rasanya gede banget dan bikin takut. Potensi apa ya yang tersembunyi di balik kesediaan Anda buat melangkah? Iya, potensi apa yang ada di balik kesediaan Anda untuk maju meskipun mungkin lutut gemeteran, ngikutin panggilan yang Anda yakini datang dari Tuhan. Apa yang mungkin bisa terwujud kalau Anda, kayak Ananias, milih buat bilang ya sama panggilan itu? Nah, ini sesuatu yang layak Anda pikirkan lebih dalam lagi.